Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raja. Saya merupakan CPNS calon penghulu ahli pertama Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa saja literasi digital. Nah, sebagai seorang ASN, kita dituntut ataupun diharuskan mengetahui apa saja yang menjadi literasi digital. Di sini saya akan membahas satu dari beberapa literasi digital, yaitu tentang digital ethic atau biasa kita sebut etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan aturan yang mengatur bagaimana perilaku ASN dalam berinteraksi di dunia digital, baik dalam konteks pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Mengapa demikian, teman-teman sekalian? Karena hal ini penting untuk memastikan bahwa seorang ASN itu dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara bertanggung jawab dan profesional. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika digital. Di dalam beretika digital, terdapat beberapa prinsip yang harus kita ketahui sebagai seorang ASN. Yang pertama, yaitu integritas. Integritas itu bertindak jujur, konsisten, dan sesuai dengan prinsip moral. Artinya, kita sebagai seorang ASN harus menyampaikan suatu informasi dengan baik dan benar, dengan akurat dan terpercaya. Kedua, ada netralitas. Apa yang dikatakan dengan netralitas? Netralitas ialah dengan tidak menunjukkan keterpihakan kepada satu pihak. Nah, artinya seorang ASN tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis ataupun tidak dibenarkan kepada seorang ASN untuk menunjukkan keberpihakannya kepada paslon partai politik. Selain netralitas, yang ketiga ada profesionalisme. Artinya, kita sebagai seorang ASN harus dapat menggunakan media digital untuk mendukung serta mensupport tugas dan fungsi kita sebagai seorang ASN. Jadi, media digital ini jangan sampai salah menggunakan kita sebagai seorang ASN. Kita harus mengetahui apa-apa saja yang harus kita jalankan dalam beretika digital. Selanjutnya ada konsekuensi pelanggaran dari beretika digital. Yang pertama, sanksi hukum. Kemudian yang kedua, sanksi moral. Yang ketiga, sanksi administratif. Dan yang keempat, pemberhentian sementara atau tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Jadi teman-teman semua, etika berdigital bukan hanya sekedar mematuhi atau mengetahui tentang beretika dalam digital, tetapi juga bagian dari upaya untuk membangun pemerintah yang berintegritas, profesional, dan terpercaya. Baiklah, mungkin itulah materi mengenai digital etik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.